Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusa Putro. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal saya di Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi 3 dengan judul Model Penilaian Esai Menggunakan Rabin Cup, Discoefficient Similarity, Synonym Reconnection pada Universitas Budi Luhur. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Ujian merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil kemampuan pemahaman materi peserta didik dari proses belajar mengajar yang diajarkan pendidik. Pada umumnya, sistem ujian sendiri terdapat beberapa tipe soal, yaitu dengan soal pilihan ganda dan esai. Implementasi penilaian ujian secara otomatis pada umumnya hanyalah ujian dalam bentuk pilihan ganda di laman e-learning. Salah satunya, Universitas Budi Luhur dalam melakukan penilaian ujian mahasiswa dalam bentuk soal pilihan ganda sudah memiliki sistem otomatis penilaiannya di laman e-learning. Akan tetapi, untuk penilaian esai belum memiliki sistem otomatis. Jadi untuk penilaian soal esai, para dosen Universitas Budi Luhur masih mengkoreksi secara manual. Dari sistem penilaian esai secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan adanya sistem penilaian esai secara otomatis berbasis website yang dapat membantu dosen Universitas Budi Luhur dalam penilaian hasil belajar mahasiswa. Adapun metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode algoritma Rabin Cup, Discoefficient Similarity, dan Synonym Reconnection. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian, yang dimana yang pertama ada pengambilan data, yang kedua tahap reprocessing, yang ketiga pencarian sinonim atau synonym reconnection, dan yang keempat adalah penerapan algoritma Rabin Cup terdiri dari proses parsing keygram, proses hashing, dan proses pencocokan string. Dan selanjutnya yaitu yang kelima proses similarity atau discoefficient similarity, dan yang keenam output hasil nilai mahasiswa, yang ketujuh rancangan pengujian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada data kunci jawaban dan jawaban mahasiswa. Selanjutnya dilakukan tahap reprocessing yang terdiri dari scaffolding, punctuation removal, recognizing, stop word removal, stemming, phrase removal. Selanjutnya hasil sinonim kunci jawaban dan jawaban mahasiswa. Di sini ada keygram, tabel keygram kunci jawaban, dan tabel keygram jawaban mahasiswa. Di sini keygram yang digunakan adalah 5. Selanjutnya adalah hashing. Berikut adalah rumus dari hashing, dan berikut keterangan dari rumus tersebut, dan di sini ada tabel kode ASCII. Selanjutnya adalah hashing. Di sini ada contoh karakter algor, di mana setelah menggunakan rumus hashing dengan patokan tabel kode ASCII dari karakter sama dengan algor, mendapatkan nilai hash yaitu 79.675. Selanjutnya berikut adalah tabel perhitungan hash kunci jawaban dan tabel perhitungan hash jawaban. Selanjutnya adalah hasil fingerprint, yang dimana dari kunci jawaban maupun jawaban mahasiswa, di mana kunci jawaban mendapatkan jumlah 33 fingerprint dan jawaban mahasiswa mendapatkan jumlah 36. Jumlah fingerprint yang sama dari kunci jawaban dan jawaban mahasiswa yaitu dengan jumlah 23, di mana dengan rumus discoefficient similarity berdasarkan perhitungan di atas, diketahui persentase similarity antara kunci jawaban dan jawaban mahasiswa adalah 67%. Selanjutnya yaitu pengujian, di mana pengujian saya menggunakan 3 pengujian, yaitu pengujian yang pertama adalah dengan dataset 4 soal beserta kunci jawaban mata kuliah bahasa Indonesia dengan total 35 mahasiswa dan 140 record jawaban. Dan pengujian yang kedua dengan dataset 2 soal beserta kunci jawaban mata kuliah bahasa Indonesia dengan total 35 mahasiswa dan 70 record jawaban. Dan pengujian yang ketiga dengan dataset 1 soal beserta kunci jawaban mata kuliah bahasa Indonesia dengan total 48 mahasiswa dan 48 record jawaban. Dan selanjutnya yaitu hasil pembahasan pengujian yang pertama, di mana berikut adalah tabel pengujian yang pertama, gambar grafik nilai hasil pengujian, dan berikut adalah tabel rentang nilai. Nilai yang diberikan oleh dosen dan sistem akan diproses dengan memberikan grading yang berlaku di S1 dan D3 Universitas Budi Luhur untuk melihat jumlah data benar atau validnya. Setelah mendapatkan jumlah data valid, maka tahap selanjutnya menghitung nilai akurasi. Berikut adalah rumus nilai akurasi. Dapat disimpulkan hasil pengujian dengan dataset 4 soal dan kunci jawaban mendapatkan nilai akurasi 0%. Selanjutnya yaitu pengujian kedua. Dengan tahapan yang sama seperti pengujian yang pertama, di mana dapat disimpulkan hasil pengujian dengan dataset 2 soal dan kunci jawaban mendapatkan nilai akurasi 37,14%. Selanjutnya yaitu pengujian ketiga dengan tahapan yang sama dengan pengujian 1 dan pengujian 2, di mana dapat disimpulkan hasil pengujian dengan dataset 1 soal dan kunci jawaban mendapat nilai akurasi 93,75%. Dan berikut analisa hasil pengujian. Yang pertama, data yang tepat atau cocok sangat berpengaruh dengan hasil akurasi dalam model penilaian esai otomatis ini. Dan yang kedua,
Dalam pengujian yang pertama mendapatkan nilai akurasi sangat rendah yaitu 0%, dan pengujian yang kedua mendapatkan akurasi 37,14%, dan pengujian yang ketiga mendapatkan akurasi 93,75%. Dan yang terakhir adalah sistem ini akan memberikan hasil akurasi yang tinggi jika data yang diuji cocok, terstruktur, soal, dan jawaban ilmu pasti yang bukan menjadi sudut pandang. Karena sistem ini hanya menilai berdasarkan kesamaan dari jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini berhasil membuat prototipe model penilaian esai secara otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, disk coefficient of similarity, dan Shannon recognition. Yang kedua, sistem ini dapat mengkoreksi jawaban esai dari dataset soal ujian akhir semester. Dalam penelitian ini menggunakan mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Budil Hua. Yang ketiga adalah hasil pengujian satu, sistem ini mendapatkan akurasi sangat rendah yaitu 0%. Pengujian kedua mendapatkan akurasi 37,14%. Pengujian yang ketiga mendapatkan akurasi 93,75%. Dan yang terakhir adalah sistem ini memberikan hasil akurasi yang tinggi jika data yang diuji cocok atau tepat, terstruktur, soal dan jawaban ilmu pasti yang bukan menjadi sudut pandang, karena sistem ini hanya menilai berdasarkan kesamaan dari jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban. Dan sistem ini membantu dosen Universitas Guru dalam penilaian hasil belajar mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut sistem ini agar dapat berjalan lebih baik sebagai mestinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diharapkan penelitian ke depannya dapat menggabungkan beberapa metode agar sistem dapat mengkoreksi jawaban esai yang tidak terstruktur ataupun berdasarkan urutan kata. Yang kedua, diharapkan penelitian ke depannya dapat menerapkan sistem penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, disk coefficient similarity, dan Shannon recognition ini dengan menggunakan data mata kuliah yang lainnya dan lebih bervariasi selain mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mengetahui dan meningkatkan nilai akurasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.